Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita di sesi yang ke-100 sekian kalinya. Semoga kita bisa istiqomah terus, dijaga niatnya, dicari manfaat dan hikmahnya, terus diaplikasikan mana yang relevan. Dari situ ilmu kita nanti akan manfaat. Selebihnya serahkan semuanya pada Allah. Kita akan sering, kalau dalam hidup ini pokoknya ya segalanya penentunya adalah Allah, maka kita pasrah saja, ikhlas saja. Atau pakai bahasa populer, kita hidup ini mengalir saja. Cuma harus diingat-ingat, kelihatannya ada giumnya sederhana, mengalir saja. Untuk bisa mengalir itu ada syaratnya. Kalau enggak ya kamu enggak jadi mengalir, tapi mampet. Yang pertama syaratnya orang bisa mengalir saja itu dia harus luwes, fleksibel. Kalau kamu kaku enggak bisa mengalir. Air itu fleksibel. Kalau di depannya ada batu ya dia belok. Kalau ada kayu dia belok. Kalau kamu kaku, tabrakan. Dan kamu macet di situ, kecantol di situ. Maka untuk kamu bisa mengalir harus fleksibel. Syarat kedua harus mau berubah. Hidup yang mengalir itu kan berarti hidup dari masa lalu, dialami di masa kini, dilanjutkan di masa depan. Ini pasti ada perubahan-perubahan. Kalau kamu macet, diam saja, tidak ada perubahan, berarti kamu tidak mengalir. Dan yang terakhir, untuk mengalir itu kamu butuh tempat yang rendah. Kamu harus mau merendah. Air itu mengalir kalau dia alirannya ke bawah. Kalau kamu tinggi, merasa besar, merasa tinggi, merasa pinter, merasa itu berarti kamu tidak merendah. Rasamu rasa yang tinggi. Kalau kamu merasa yang tinggi ya kamu tidak akan mengalir. Jadi rumusnya itu untuk bisa hidupmu mengalir. Ya syarat paling besar adalah ikhlas yang jelas. Oke, itu pengantarnya. Lumayan dapat satu teori. Ya kan lumayan. Malam ini kita lanjutkan dengan para mujaddid. Malam ini kita ketemu muridnya, Muhammad Abduh dari Mesir. Kalau ada yang merasa saya ini anaknya orang kecil, tidak mungkin jadi orang besar, lihatlah beliau, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini bapaknya petani. Jadi bukan orang-orang besar, bukan ulama besar, bukan. Bapaknya cuma petani. Jadi kalian jangan minder, bapakmu kebanyakan mungkin lebih dari sekedar petani. Tapi Abduh ini bapaknya petani. Dan pinter sebenarnya Abduh ini, cuma kadang-kadang belajarnya juga mutung, tidak puas. Mungkin karena saking cerdasnya, lingkungannya nggak bisa mewadahi keinginannya. Kabarnya Abduh ini umur 10 tahun sudah hafal Quran. Itu pun menghafalkannya cuma 2 bulan. 2 bulan bisa hafal Quran. Kalau kalian menghafalkan Al-Quran setahun aja kan tidak selesai-selesai. Ya, Abduh 2 bulan hafal Al-Quran. Jadi pada usia 10 tahun. Cuma kemudian di sekolahnya, di Tonto itu dia merasa, kok gini ya pendidikan Islam membosankan. Akhirnya dia pulang dari pondoknya, kalau versi Indonesia,
pulang kampung. Terus kawin. Umur 16 tahun kawin Abdul di kampung. Wong petani, bantu bapaknya tani. Yo apa yang dilakukan tani itu kan yo hidupnya santai menikmati hidup, yo mau apa lagi. Umur 16 tahun dia bertani. Tapi terus didatangi oleh pamannya namanya Ahmad Darwis. Kata pamannya, kamu itu pinter, tidak cocok, eman-eman potensimu kalau hanya bertani. Sekolahlah lagi. Baliklah lagi dia ke pondoknya, sampai kemudian lulus dan masuk Al-Azhar. Masuk Al-Azhar pun dia masih belum puas. Dia masih, mungkin kayak di pondok itu kan selalu kitab kuning. Dia nggak puas kalau hanya belajar pikirannya orang. Itu dia gak puas. Lah kita ngasih kontribusi apa kok hanya ikut-ikutan pikirannya orang dari masa lalu. Tidak salah mereka, cuma kita ini tidak ada apa-apanya, berarti tidak memberi kontribusi apa-apa. Maka cuma kali ini dia gak pulang kampung. Di Al-Azhar dia kecewa kayak Ghazali, lari ke dunia sufi. Belajar asketik, belajar uzlah, belajar juhud, belajar wirid kayak Ghazali. Tapi bukan tipenya. Orang itu juga tipe-tipe ya. Kalian harus tahu tipemu. Mungkin membaca-baca Ghazali terus Abdul kepingin kayak Ghazali. Katanya Ghazali puncaknya itu ya di tasawuf. Dia mencoba masuk ke tasawuf tapi tidak jodoh. Datang lagi pamannya Ahmad Darwis tadi terus bilang, kamu juga tidak bakat jadi sufi. Duniamu tidak di sini. Biar kamu tidak bosan belajar agama, belajarlah juga ilmu umum. Nanti dia terus belajar logika, belajar matematika, belajar ilmu-ilmu umum. Di situ dia baru merasa puas. Kayak gini ilmu. Tidak kayak hafalan nazom, tidak kayak hafalan kitab kuning, tidak kayak itu Abdul. Apalagi terus kemudian ketemu dengan mentornya Jamaluddin Afghani. Dia sangat tunduk pada gurunya ini, sehingga banyak menyebarkan gagasan gurunya. Sampai kemudian diskors dari kampus. Sampai ketika dia sudah ngajar, dia diberhentikan. Tapi tidak masalah, dia tetap aktivis. Meskipun nanti belakangan di akhir hidupnya dia jadi qadhi, dia jadi kepala, kalau di Indonesia mungkin semacam mahkamah agungnya, jadi guru besar, tapi dia sudah berjuang kemana-mana membantu gurunya. Gagasan-gagasannya tidak sangat jauh dari gagasannya Jamaluddin Afghani. Cuma di beberapa titik lebih kontroversial. Nanti kita lihat ada kontroversial di mana. Yang suka banyak, pengaruhnya luar biasa tokoh ini. Di Indonesia masih sangat terasa sampai hari ini. Gaya berpikir model Abdul dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia kan masuknya lewat Al-Urwatul Wusqa, ya, majalah yang diterbitkan bareng-bareng dengan gurunya. Tulisan-tulisannya juga banyak. Bagi yang bisa bahasa Arab, tulisan-tulisannya Abdul beberapa bisa di-download gratis. Silahkan kamu googling, cari karya-karya beliau. Ini ya bahasa Arab. Ya, kamu ngaji aja males ya, apalagi diam-diam baca kitabnya Abdul. Nanti beliau meninggal 1905. Kelahiran 1849. Berarti umurnya sekitar 56 tahun. Tidak terlalu tua, tapi jasanya besar, khususnya untuk dunia Islam. Mesir itu kan di era kehidupannya Abdul sedang kesengsem luar biasa dengan sains. Saat itu penguasanya adalah Muhammad Ali Pasha. Yang memperkenalkan sains ke dunia Mesir itu Napoleon.
Bonaparte. Perancis ini sebenarnya Napoleon ini datang ke Mesir itu sebenarnya untuk transit. Target utamanya India dalam rangka saingan sama Inggris. Napoleon ini masuk ke Mesir selain membawa pasukan, dia juga membawa banyak ilmuwan. Ada sekitar 60-an ilmuwan yang dibawa dari berbagai bidang ilmu. Terus dia di Mesir juga membangun laboratorium ilmiah, namanya Institut di Egypt. Dari situ orang Mesir terbuka matanya tentang dahsyatnya sains. Cuma ya seperti di mana-mana, ketika kubu sini hidup, kubu sebelah juga hidup. Yang konservatif juga resisten. Sains Barat dianggap merusak. Tapi di sisi lain, penguasanya lebih pro sains Barat, Muhammad Ali Pasha. Dari situlah nanti lahir tokoh-tokoh banyak yang disekolahkan ke Perancis, banyak yang dikirim ke luar negeri, banyak mendatangkan guru, banyak dilakukan terjemahan. Akhirnya lahirlah fase pembaharuan di dunia Islam. Salah satu tokohnya beliau ini, Muhammad Abduh. Itu untungnya Mesir yang datang Napoleon membawa ilmuwan. Kalau di Indonesia yang datang Belanda. Iya, Belanda isoknya mau ngadu-adu. Grup ini diadu sama-sama, kalau sudah lemah dia masuk. Strateginya Belanda kan gitu, dipecah-pecah terus dijajah. Dan kita nggak dapat apa-apa. Yang dijajah Inggris, kayak India itu mungkin Inggrisnya lebih lancar daripada kita. Kita dijajah Belanda ya, bahasa Belanda paling 1-2. Karena Belanda itu mau ngajari itu kan di sekolah-sekolah khusus yang dia bentuk sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Dan nggak semua orang bisa sekolah di sana. Itu Belanda. Ya nasib kita. Cuma kalau makanya kita itu kan kalau bahasa asing agak trauma. Karena tidak terbiasa. Tidak dibiasakan oleh Belanda. Perancis kalau Inggris mungkin lebih enak, lebih nyaman. Sayangnya kita dulu nggak bisa nego. Mbok gantian. Itu kan memang negara-negara Eropa saat itu memang rundingan terus dibagi-bagi. Siapa jajah mana itu dibagi. Jadi ada pembagian wilayah. Dan kita kebetulan kejatah Belanda, negaranya kecil, miskin. Habis kita di hisab zaman itu. Oke, itu pengantarnya. Paling enggak bisa tergambar situasi umat Islam zaman itu. Yang pertama jelas dijajah. Yang kedua jumud. Sama kayak di Afghani, jumud itu mandek, macet. Orang tidak boleh berpikir sendiri, pintu ijtihad ditutup. Yang ketiga banyak yang terus lari ke dunia tasawuf, sufi. Orang yang kalah masuk ke dunia sufi itu pas, cocok. Karena sufi dunianya pasrah, tidak bikin gelisah. Ya, kalau kamu masuk ke sufi kan tidak ada yang bikin kamu gelisah. Semuanya sudah kehendaknya Allah. Apapun yang terjadi itu maunya Allah, selesai. Jadi kalau ingin hidup tentram, nyaman, ya masuk ke dunia tasawuf. Cuma kita punya tanggung jawab loh. Selain hubungan kita sama Allah, kita juga punya tanggung jawab khalifah. Kita punya tanggung jawab menentukan ketentraman, kemakmuran, harmoni alam semesta. Satu-satunya makhluk yang dikasih amanat dan dikasih modal untuk bisa mimpin alam semesta itu manusia. Dan itu tugas kita. Makanya ya perlu orang-orang seperti Abduh Afghani untuk membangunkan kita. Jangan melarikan diri dari masalah, dari dunia. Kita punya PR besar. Saya tidak tahu PR-nya sudah selesai apa belum hari ini. Kalau sudah selesai nilainya berapa, itu Allah yang tahu. Tapi semoga kita sudah siap berusaha. Oke,
Saya ambil dari kutipannya Abduh. Ini yang pertama menunjukkan kekagumannya pada gurunya, sekaligus tipikalnya santri, hormat gurunya. Sesungguhnya kedua orang tuaku telah memberiku kehidupan, di mana aku bisa bergabung dengan kedua saudaraku, Ali dan Makhrus. Ini saudara laki-lakinya. Bisa ketemu saudara Ali dan saudara Makhrus itu karena orang tua kandung. Akan tetapi Sayyid Jamaluddin Afghani memberiku kehidupan di mana aku bisa bergabung bersama Muhammad, Ibrahim, Isa, para wali dan orang-orang suci. Jadi orang tua penting. Orang tua jasmani itu ya orang tua kandung kita, orang tua rohani itu guru-guru kita. Makanya Abdul sangat hormat pada gurunya Jamaluddin Afghani, seorang pembaharu, pengembara yang kemarin kita bahas. Jadi gara-gara Afghani lah Abdul merasa bahwa aku bisa bareng-bareng dengan Muhammad, bareng-bareng dengan Musa, dengan Isa, dengan para wali. Kalau di rumah saja bertani, yang mungkin hidupku tentram, tapi yang ngumpulnya sama saudaraku, saudara kandung, Ali dan Makhrus. Jadi harus punya mentor. Kalian juga carilah kiblatmu masing-masing. Karena dengan adanya mentor, kamu tidak perlu terlalu capek. Kadang-kadang menilai diri sendiri itu susah. Butuh orang yang lebih dari kamu menilai dirimu. Itu gunanya guru. Makanya Sufi itu sangat menyarankan ada mursyid, tempat kita bergantung. Karena kita ini masih kotor. Yang masih kotor tidak bisa melihat dirinya sendiri, apalagi membersihkan dirinya sendiri. Butuh seorang guru. Oke, yo kamu cari sendiri. Yang jelas jangan saya. Aku ya sedang nyari guru. Jadi kita semua butuh guru. Kalau ini kan bukan saling berguru, tapi saling belajar. Kita mangkongnya sama-sama murid. Murid sama murid ngobrol itu ya pasti bukan ngajar, tapi saling belajar.